Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Bersama rekan-rekan saya, Bella Kartika, Sri Wahyuni, Erika Aryuni, Amelia Nurul Anissa, Dwi Yuliana Putri, dan Salsa Bilki Otari. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam sebuah makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Strategi yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran disebut strategi pembelajaran, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Dalam hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu pendekatan menyeluruh dalam suatu pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Berikut pendapat ahli yang berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran. Menurut Kosma Dalam Majid, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Di dalam penyusunan suatu strategi baru, sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai tindakan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semua diarahkan dalam pencapaian tujuan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditunjukkan untuk siswa yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurul Anissa akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang paling sering digunakan. Berpusat pada guru, menggunakan metode ceramah, pertanyaan didaktif, pengajaran eksplisit, latihan, praktik, serta demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Dalam strategi pembelajaran tidak langsung, peran guru sebagai penceramah telah berubah menjadi fasilitator atau pendukung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada diskusi, contohnya dengan membuat kelompok diskusi kecil. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman berorientasi kepada siswa dan berpusat kepada siswa, contohnya simulasi. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri, dilakukan bersama teman atau kelompok kecil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti. Di antaranya, diartikan dengan pendekatan. Dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something, atau cara memulai sesuatu. Oleh karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pendekatan. Pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai sebagai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru, yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Hal tersebut berguna untuk, yang pertama, mendukung kelancaran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu para guru menjabarkan kurikulum dalam praktik pembelajaran di kelas. Yang ketiga, sebagai panduan bagi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dan yang keempat, sebagai bahan masukan bagi para penyusunan kurikulum
untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang terintegrasi. Menurut Kozma dalam Majid, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang dipilih guru mencakup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dituju. Nama saya Duyana Putri dari kelas 1B. Saya akan menyambung materi dari Bella Kartika. Yang pertama yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut J.R. David yaitu Teaching Strategies for College Classroom, yang itu a way achieving something, yaitu jalan untuk menuju sesuatu. Yang metode pembelajaran merupakan unsur dari strategi pembelajaran. Unsur tersebut merangkup yaitu sumber belajar, materi pengajaran, kemampuan siswa dan guru. Yang keempat yaitu adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima yaitu adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah menggunakan metode pembelajaran dan teknik pembelajaran yang bersifat individual, yaitu contohnya saja dengan menggunakan metode penceramah. Dua penceramah menggunakan metode yang sama dan menggunakan teknik yang berbeda. Penceramah pertama dan penceramah kedua. Penceramah pertama menggunakan humor yang lebih tinggi, penceramah yang kedua menggunakan sedikit humor. Itulah perbedaannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Unsur-unsur strategi pembelajaran. 1. Pengelompokan pembelajaran. Hal yang tak kalah pentingnya dengan elemen nomor 1 ini adalah pengelompokan pembelajaran. Di sini, pengajar diminta untuk mengelompokkan kegiatan, apakah menyampaikan informasi dalam satu waktu atau mengelompokkan beberapa tujuan pembelajaran yang saling berkaitan. Untuk menentukan hal itu perlu diperhatikan 1. Tingkat usia para peserta didik. 2. Kompleksitas materi. 3. Jenis pembelajaran yang berlangsung. 4. Seberapa bervariasinya kegiatan pengajaran. Dan yang kelima, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan tujuan. 2. Komponen belajar. Elemen berikutnya adalah penjelasan tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat beban pembelajaran. Mengajar merupakan hal yang disengaja dirancang sedemikian rupa guna untuk menyampaikan informasi dari guru ke siswa. Untuk mendukung proses pembelajaran internal, dalam hal ini perlu diperhatikan peristiwa apa saja yang dapat didukung peristiwa tersebut. A. Attention atau perhatian. Mendapatkan perhatian dari siswa merupakan persyaratan dalam kegiatan belajar mengajar. Mendapatkan perhatian mungkin akan mudah, namun mempertahankannya mungkin akan lebih sulit. B. Relevance atau relevant. Bagaimana membuat pengajar menjadi relevan dengan kebutuhan peserta didik baik di masa kini maupun di masa depan yang akan datang. C. Confidence atau keyakinan. Keyakinan akan menambah daya dobrak peserta didik dalam belajar akan semakin tinggi. Yang D. Satisfaction atau kepuasan. Orang akan lebih percaya diri jika dibuat sadar akan tugas dan hadiah dari kesuksesan. Baiklah, selanjutnya menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam beberapa kasus, mungkin tidak perlu diberikan tujuan pembelajaran, karena siswa akan tahu sendiri. Seperti dalam pembelajaran sepak bola, tentu siswa akan tahu tujuan dari bermain sepak bola tersebut. Selanjutnya, merangsang pengulangan kembali sebagai syarat belajar. Jika seorang siswa mengulang kembali pelajaran yang telah berlalu, maka siswa tersebut akan mengingatnya. Selanjutnya, menyajikan material ajar. Elemen yang paling penting dalam mengajar adalah menyajikan contoh dan non-contoh. Di mana contoh adalah hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sedangkan non-contoh tidak berkaitan sama sekali. Selanjutnya,
Menyediakan bimbingan konseling atau BK. Bimbingan konseling merupakan komunikasi antara siswa dan guru dalam tujuan untuk membantu siswa menghadapi sebuah masalah. Selanjutnya, membangun kinerja atau praktek. Membangun kinerja adalah bagaimana siswa dalam mempraktikkan apa yang telah diajari atau yang dipelajari oleh siswa tersebut. Selanjutnya, memberi umpan balik. Peserta didik kinerja tidak dibekali dengan keterampilan praktik, namun juga dengan diberikan umpan balik yang berupa lisan, tulisan, dan komputerisasi. Selanjutnya, menilai kinerja. Siswa dinilai untuk menentukan apakah instruksi tersebut telah memenuhi sebuah tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keempat, pemilihan media dan sistem pembelajaran. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan pemilihan sistem penyampaian untuk keseluruhan pembelajaran sesuai dengan media yang akan digunakan untuk menyajikan informasi dalam pembelajaran. Dik dan Keri menyatakan beberapa pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya pemilihan media untuk domain belajar, pertimbangan lainnya dalam pemilihan media serta kognisi siswa. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulan dari materi kami yaitu strategi adalah pola yang direncanakan atau ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi antara pendidik dan peserta didik, antar pendidik dan terhadap proses, hasil atau dampak kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidik tertentu. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.